Saya juga bingung ya, orang melaporkan atau mengatakan seorang pejabat korup itu, kok tiba-tiba ada masyarakat yang merasa dirugikan, kan bingung kita. Harusnya ya dia berterima kasih karena ada masyarakat yang mau melaporkan pejabat yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Tapi saya terangkan lagi ya bahwa memang Gibran datang ke tempat saya, lalu kita bicara. Pada waktu itu Gibran masih saya anggap oke, anak ini masih mungkin untuk dibenerin cara berpikir dia tentang politik atau tentang kekuasaan. Tapi kan nyatanya tidak. Jadi sekali lagi pada waktu itu Gibran, kan ada berita yang panjang lebar pada minggu-minggu itu pada waktu dia datang ke saya bahwa setelah dia jadi wali kota, semua menteri hampir satu kabinet itu mondar-mandir pergi ke Solo. Lalu saya tanya tuh, berarti setiap weekend ada aja menteri datang ke tempatmu Gibran tuh? Ya dia bilang iya, akan saya terima aja karena mungkin ada yang mau membantu soal percepatan pembangunan di Solo. Ya bagus-bagus aja kan. Lalu saya tanya tuh, pasti ninggalin amplop ya, atau mungkin saya bilang ninggalin uang atau apalah. Pokoknya yang saya maksud pasti ninggalin sesuatu tuh yang sekarang mungkin disebut gratifikasi. Dia nggak mau jawab tapi dia ketawa aja kan. Lalu saya bilang tuh, itu hati-hati, itu nanti kamu saya tuduh sebagai koruptor. Nah itu sebetulnya. Jadi pada waktu itu saya memang justru ingin melindungi dia supaya tidak terseret di dalam isu-isu yang beredar selama itu. Kan tetap orang akan curiga ngapain ada menteri. Itu diberitakan di media massa bahwa menteri-menteri itu datang ke Solo untuk menemui Gibran tuh. Ada yang mungkin alasannya nemenin lari pagi atau membantu promosi beberapa jenis UMKM. Tetapi buat saya itu kecurigaan, ngapain Gibran itu dikunjungi oleh para menteri. Padahal sebenarnya banyak juga wali kota yang harusnya dikunjungi oleh para menteri. Tetapi kenapa ke Gibran ngajar? Belum selesai soal isu jet pribadi, hari ini muncul satu masalah lagi, yaitu dari Gibran. Jadi Kahiyang udah, Kaisang udah, gitu ya, ini giliran Gibran. Karena menurut pengakuan Rocky Gerung dalam sebuah pernyataannya di TV nasional gitu ya, dulu katanya Gibran itu pernah datang ke rumah Rocky main dan kemudian mengaku bahwa setiap hari Sabtu itu ada banyak menteri, berbagai menteri datang ke Solo untuk membawa duit, untuk ngasih duit. Iya pasti, justru karena dilaporkan maka timbul kehebohan itu, dan orang akan hubungkan lagi itu bahwa dinasti Jokowi itu doyannya lapor-melapor itu. Padahal sebetulnya insinuasi udah berlangsung dari awal itu bahwa Jokowi atau keluarga Jokowi itu potensial untuk dipersoalkan karena nanti mungkin setelah dia lengser karena ada dugaan-dugaan money laundering segala macam, atau korupsi, keistimewaan, jual beli pengaruh pada anak-anaknya. Kan itu jadi pengetahuan umum tuh. Kenapa kita selalu ambil pinggiran-pinggirannya? Ya, ketika kita misalnya mengindikasikan seorang pejabat terkait atau tersangkut masalah korupsi, kenapa justru yang disasar adalah orang yang mengatakan atau yang mengadukannya? Kenapa kita tidak berpikir bagaimana kemudian itu diklarifikasi terlebih dahulu, ya, dilihat terlebih dahulu. Yang harus kita pahami ya, apakah Rocky tahu apa enggak ada setoran ke pejabat? Ya dia tidak tahu pastinya, karena dia mengutip Gibran Rakabuming yang mengatakan kepadanya. Saya dipanggil polisi lagi, saya akan terangkan bahwa memang saya terangkan itu kok. Apa salahnya tuh, dari awal saya berupaya untuk memberi dia nasihat supaya jangan terlibat di dalam kerangka itu, kerangka korupsi atau potensial korupsi, karena jual beli jual beli pengaruh, bahkan atau jual beli suasana. Itu kan juga suasana. Orang datang ke wali kota yang adalah anak presiden, dia menteri atau dia pengusaha, itu menimbulkan tukar tambah suasana yang di dalamnya pasti ada saring kiri mengirim sinyal untuk bribery atau money laundering. Nah saya katakan itu supaya Anda masih muda, sebaiknya halangi itu. Dia cuma ketawa kan itu di Ayu. Saya bilang Gibran nggak marah tuh, saya tegur begitu kok. Jadi harusnya sendiri yang laporkan kan juga bukan siapa ya, Gibran dong yang harus melaporkan juga. Dia yang melaporkan bukan Bung Rocky, bukan staf-stafnya Gibran atau orang-orang yang jadi pembela Gibran kan gitu ya Mbak Agi.
Iya, saya rasa ini kan deliknya aduan ya, seperti ini ya Mas Betul. Etsui. Iya, kenapa kemudian sekarang berkembang bahwa ini akan terus diperiksa begitu ya? Mungkin ini semacam tekanan gitu maksudnya, karena ini bukan merupakan delik aduan, berkembang seperti itu Mas Ersu. Kan, tapi dari pernyataan ini sudah sangat cukup